setelah itu mungkin umur saya udah beranjak tua gitu, jangan tua, beranjak dewasa gitu. Dewasa, jadi kita harus matang di situ, kita harus fokus di seninya, setelah itu baru kita nikmati. Halo, jumpa lagi di Seni Flora. Kali ini kita berada di kebun tempat ground-groundan di Adenia Nursery. Kita akan coba ngeground bahan apa namanya, sakura mini, sakura mikro katanya sih. Nah, seperti ini bunganya. Ini dulu saya bawa dari Malaysia, mungkin udah 10 tahunan lah. Kita tanam dari batang kecil ya, segini dulu bawa. Kita tanam sampai sebesar ini, betul-betul aqua lah besar ini. Sangat indah bunganya dan warna daunnya ini kalau sehat, hijaunya kontras, keren sekali, saya suka ini. Jadi kita akan ground kembali dan kita akan pelan-pelan, kita akan cangkok-cangkok untuk jadikan bahan lagi, dan biasanya kita akan program di lapangan. Oke, kita akan proses di kebun Adenia Nursery. Nah, yang penting happy. Untuk media dasarnya kita pasir kali yang halus, dan ini campur dengan tanah juga, ada sekem juga, cukup karena saya kira pasir dan campuran sekem dan tanah bagus untuk perkembangan akar. Jadi kita akan pola di sini. Ini satu-satunya yang besar yang saya punya. Ini kita sedikit campur dengan pupuk kandang supaya mendapatkan nutrisi yang bagus untuk pohon. Kita dasari dengan pupuk Dakastar supaya asupan nutrisinya terpenuhi ke 6 bulan ke depan. Ini udah lama kita bongkar tapi belum sempat nanem karena kita sibuk kemarin membahas di Anting Putri. Ini pun lagi masih mempersiapkan untuk ground-groundan Anting Putri. Jadi kita ini selamatkan ini dulu untuk biar dia tumbuh sehat. Ternyata terselip pohon cencen. Ini pohon cencen. Ini buahnya merah. Ya, syukur nanti bisa ditanam lagi lah. Jadi fokusnya kita ke sakura mini. Kita pangkas dulu aja biar rapi. Ceritanya Om, Ya, kira-kira ini kedepannya nanti mau seperti apa ini bentuknya? kalau rencana saya ini kedepannya pertama kita kan akan ground dulu. Kita ground dulu ini. Kita menyelamatkan batang dasar ini untuk dipola untuk jadi bahan lah. Ini kalau cabang seperti ini Om, apa nggak perlu dipotong? Jadi ini sementara saya tidak potong. Jadi cabang-cabang yang kita nggak potong berarti punya jangka panjang ke depan. Yang nggak perlu dipotong jangan dipotong. Jadi biar liar dulu. Karena sayang batang-batang besar ini kita buang, sayang. Karena perkembangannya sangat lama nih pohon. Kalau sepengetahuan saya, pengamatan saya, jarang nampak yang besar. Dia memungkinkan, kan ini jenis pohon perdu.
Jadi pembesaran dia agak lambat. Banyak dibuat untuk para penggemar bonsai, dia untuk bahan mami-mami lah. Untuk mami kan nggak perlu besar, karena daunnya pun dia bisa mengecil, hijau, buahnya ada, buahnya merah seperti cherry barbados, cuma sebesar kelingking gitu, kecil. Kontras dengan daunnya yang hijau tua, kaku. Jadi sangat ideal dan bagus untuk dijadikan bonsai bahan ini. Dan ini koleksi saya terbesar yang saya punya. Kalau yang sejempol-jempol adalah di lapangan sekitar 20 pohon ada. Itu kita akan besarkan. Mau nanya nih Om, Nanya apa? penampilan Om yang seperti ini apa nggak malu di YouTube? Karena kan banyak dilihat orang. Malu. Muka saya nggak punya malu. Jadi saya nggak perlu malu dengan keadaan dan kondisi saya seperti ini. Saya nggak merugikan orang, saya nggak mencuri. Jadi kenapa harus malu dan kenapa harus gaya dibuat-buat elegan atau gimana? Ya kita posisinya seperti ini, kita nyaman seperti ini, ya kita lakukan seperti ini aja. Yang penting kan happy. Jadi rencananya untuk kedepannya gimana nih Om? Rencana seperti apa yang dimaksud nih? Karena kita punya rencana banyak. Kita belum realisasikan semua, masih tahap step by step kita akan kerjakan dan sambil dibawa happy aja gitu. Di bidang bonsainya? Kalau di bonsai saya kan punya misi jadikan Langkat ini sentral bahan bonsai. Jadi saya harus terus menanam, terus berbudidaya untuk mewujudkan itu. Jadi di kebun saya sendiri saya lagi giat untuk terus membudidayakan dan menanam. Kalau di kebun Om sendiri ada berapa banyak tanamannya Om? Kalau di kebun saya banyak tanaman Om, ribuan. Ribuan itu yang ya baru tanam juga, karena kita membuat bibit sendiri kan. Kalau untuk kita beli bibit kan terlalu besar modalnya. Jadi kita langkah awal kita ini ya membuat bibit dulu. Jadi setelah punya bibit kita cari lahan gitu. Kebetulan di sekitar kita bisa menyewa lahan itu dan kita tanami. Kalau di Anting Putri saya punya stok sekitar 10.000. Itu target untuk, kalau untuk sekarang bilang kita akan jadikan Langkat atau setabat ini sentral bahan bonsai, itu belum ada apa-apanya, karena anggota PBBI Binjai Langkat pun semua sudah membudidayakan dan ini jadi gerakan massal di kita. Kita kembali lagi ke pohon ini Om. Sepertinya kok pohonnya kurang gimana gitu ya? Ya, memang pohon ini kurang sehat karena kemarin dibongkar kan, terus kita biarkan tanpa perawatan gitu. Kita sibuk di bahan Anting Putri karena lahan sudah kita siapkan, kita sibuk di situ. Dan ini baru sempat kita akan ground dan kita akan sehatkan kembali. Jadi ini untuk pemangkasannya yang ringan-ringan saja, apa nggak perlu yang ekstra lagi Om? Kita cuma ngurangi aja, ngurangi percabangan, karena seperti saya bilang tadi, kita akan cangkok-cangkok kembali sampai habis. Sayang ini, tujuannya itu aja, untuk dibuat bahan yang baru lagi. Jadi yang kira-kira kita nggak pakai bisa kita kurangi aja. Saya lihat kan Om banyak memegang pohon Satu nih yang dipegang. seperti keladi, adenium juga ada. Lalu bagaimana langkah awal Om untuk kedepannya di bonsai? Dan bagaimana langkah awal dan langkah-langkah selanjutnya untuk Omnya menghadapi perbonsaian ke depan? Jadi begini ya, ini kita mau cerita sedikit ya. Lebih baik kita agak-agak gimana ya, mencari kok udah cerita ini maunya posisinya yang enak gitu ya kan. Ya jadi kita nanamnya kita tunda dulu, kita cerita dulu ya kan. Oke. Langkah saya
di bonsai awalnya seperti ini. Kita memang dari awal hobi menanam, ya bergerak di bonsai lah. Cuman kan ekonomi menuntut lain, jadi bonsai itu tetap menjadi hobi dan tetap menanam gitu. Kita bergerak di tanaman hias lain, adenium juga kaladium gitu. 2 tahun yang lalu saya harus mulai dan bergerak gitu kan. Di samping kita harus memproduksi bahan bonsai ini kan nggak sebentar, jadi kita kan punya step by stepnya itu. Jadi posisi saya sekarang sebagai petani bonsai, petani untuk menjadikan bahan. Awalnya seperti itu, saya membuat bibit dulu, kita buat bibit sebanyak-banyaknya, lalu kita menanam sebanyak-banyaknya. Jadi sampai tahap sekarang ini kita masih jadi tahap petani. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Jadi kebetulan yang sudah kita tanam setahun atau 2 tahun yang lalu kita sudah bongkar, dan kita dibongkar kemarin pun karena insiden ya, banyak yang hilang di lapangan. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah revolusi. Jadi kita harus tetap semangat, kita bongkar, kita jadikan bahan ke bahan mami. Sempat juga kita jual kemarin tuh sebagian, ya selanjutnya kita buat bahan mami. Jadi setelah tahap dari awal kita menjadi petani, kita harus beralih menjadi perajin. Nah seperti itu. Jadi perajin di sini perajin bonsai. Jadi kita mulai dari bahan, kita bisa pola untuk didasari, untuk kita pola untuk jadi bahan setengah jadi, itu masih tahap perajin gitu ya. Dan saya masih melangkah ke tahap perajin itu, tapi masih di posisi petani sih, tapi di tahap perajin sudah mulai kita titik itu. Seiring waktu jadi petani sudah kita lakukan, berjalan seiring jadi perajin, baru kita akan merambah. Ya targetnya setahun atau 2 tahun ke depan kita menjadi pedagang gitu. Jadi intinya dari hobi ini kita tetap ekonomi. Kalau nggak ada cuan ya susah urip ya. Jadi kita harus memikirkan itu juga dengan tahap-tahapan yang seperti ini. Jadi pedagang. Setelah jadi pedagang, saya bercita-cita juga lagi ke step yang ke depannya lagi, lebih ke atas lagi, menjadi seniman. Jadi kita membuat bonsai ini sudah punya karakter sendiri, detailnya seperti apa, jadi bahannya yang pokoknya yang sudah detail dan bisa masuk ke kelas-kelas kontes atau apa, itu tahap pematangan selanjutnya. Tapi kan kita masih, ya saya pemula, masih belajar juga, dan tapi itulah target dan rencana manusia, cuma Tuhan aja yang tahu lah gitu. Kita cuma berusaha. Jadi setelah jadi petani sudah, jadi perajin sudah, merambah pedagang, baru jadi seniman. Jadi seniman ini kita asik, kita berkontribusi di bonsai full dengan metode-metode yang ada. Kita buat sedetail mungkin dan sealami mungkin, karena bonsai ini seni yang tinggi, seni yang di atas rata-rata. Kalau di tanaman, seni bonsai ini seni tertinggi. Jadi kita harus nikmati. Setelah itu baru masa udah ujur, masa udah tua, kita nikmati sebagai kolektor. Nah, kolektor itu penikmat. Nah, semua suka paling megang gunting, potong-potong, nah, gitu. Kita penikmat yang sudah kita lalui dulu, kita udah pola, kita udah bentuk, kita tinggal nikmati sambil nunggu nunggu nganu gitu. Nah, jadi seperti itulah tahap-tahap yang saya akan insya Allah dilalui. Nah tadi omnya sudah ada berapa fase tadi? 5 ya? 5 atau 4 fase? Lupa. Oh iya. Yang fase pertamanya bertani, pengrajin, lalu merambah sekarang ke pedagang. Jadi untuk melalui itu ada 2 fase lagi yang belum om jalani ya.
untuk menuju ke fase yang berikutnya itu memerlukan waktu berapa lama itu ya Om? Fase tahap-tahapannya itu ya 2 tahap lagi. Sebetulnya saya masih jauh untuk 2 tahap itu. Sekarang masih jadi posisi ke petani. Kita petani itu sebetulnya target 5 tahun jadi petani, membesarkan bahan bonsai, karena ya bonsai kan perlu waktu. Jadi di petani itu 5 tahun, setelah 5 tahun bongkar baru kita jadi perajin. Bahan kita itu bisa kita buat, kita pola sendiri, itu disebutnya perajin atau pembuat bonsai gitu kan. Jadi ini masih tahap baru 2 tahun kita udah merambah ke perajin karena ada bahan yang untuk dibuat. Jadi sebetulnya mesti itu fase-fasenya omongan kita sendiri aja lah. Ya jadi petani ya sekarang merambah ke perajin. Ya semua orang bisa, nggak melalui itu semua. Langsung jadi kolektor pun bisa, saya punya duit. Langsung jadi seniman pun bisa, punya skill kan gitu. Tapi ini untuk saya, tahap saya itu seperti itu. Kita harus punya ancang-ancang, kita harus punya langkah-langkah untuk kita sendiri. Jadi kita tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu ribet untuk saya, karena berjalan seiring waktu aja. Itu bisa dibolak-balik, fase itu bisa dibolak-balik, santai aja. Nggak usah kaku-kaku, santai aja. Mau jadi pedagang oke, mau jadi perajin oke, mau jadi petani oke. Ini step yang saya lakukan di kebun saya. Posisi sekarang saya jadi petani udah, dan sekarang udah ada bahan yang untuk kita buat, jadi udah masuk ke ranah perajin. Untuk ranah perajin ini kita bahan itu kan kita pola nggak sekali jadi, kita perlu waktu mungkin ya sekurang-kurangnya untuk mami 2 tahunan. Nah, jadi untuk 2 tahun ke depan kita baru menambah ke dunia pasar gitu, jadi pedagang. Untuk sekarang ya jualan juga, ya berdagang juga, cuma itu bukan target yang kita akan lalui. Itu hanya bumbu-bumbu, bunga-bunga kehidupan untuk jualan gitu. Untuk pertanyaan masnya, untuk tahap kedua, tahap tadi kapan? Nah, itu beriring waktu. Setelah kita jadi pedagang, udah perajin jadi pedagang, kita akan perbaiki semuanya. Kita akan fokus di seni kan gitu, karena udah bahan udah ada, dan sudah nggak dari bahan nol lagi. Jadi kita hanya memperbaiki seni bonsainya tadi, kita perbaiki. Jadi itulah disebut posisi seniman. Jadi seniman bonsai, kita akan mendetailkan gaya yang seperti apa, harus seperti apa, kita koreksi di situ. Setelah itu mungkin umur saya udah beranjak tua gitu, jangan tua, beranjak dewasa dewasa. Jadi kita harus matang di situ, kita harus fokus di seninya. Setelah itu baru kita nikmati jadi kolektor. Itu step-stepnya, nggak ada sebetulnya, itu hanya teori, dan saya akan coba praktekkan untuk diri saya sendiri. Jadi buat yang lain santai-santai aja, semoga termotivasi atau menjadi acuan lah, penyemangat gitu. Moga-moga bermanfaat untuk yang lain. Itulah tahap-tahapan saya yang akan saya lakukan gitu. Oke Om, semoga berhasil dan sukses untuk kedepannya. Nah, untuk di bidang bonsai ini memang cukup memerlukan proses yang cukup lama. Sama-sama, semoga semuanya bermanfaat untuk para pecinta bonsai. Salam budidaya. Kita harus optimis, kita harus tentukan arah kita harus tahu posisi kita harus bisa terapkan langkah apa yang harus kita lakukan dahulu. Jadi jenjangnya tadi kita tidak lompat-lompat atau gimana gitu ya. Jadi berjalannya itu elegan, santai gitu kan, tapi ada pergerakan. Oke, mungkin itu aja ya yang ditanya ya. Nah, kita lanjut nanam ini lagi ya. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Akar ini lungap nih. Ini udah kita potong nih. Yang penting kita sehatkan dulu.